Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali hari ini bersama saya Ibu Dia Astuti, kita akan melanjutkan pembahasan untuk latihan soal yang pada video kali ini adalah soal untuk mapel pilihan public speaking. Adapun bentuk soal yang akan kita kerjakan adalah soal pilihan ganda. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Kita segera akan mulai untuk latihan soal kejuruan aspek pengetahuan mapel public speaking ini dengan mengerjakan sebanyak 10 soal pilihan ganda berikut ini. Soal yang pertama untuk capaian pembelajaran memahami fungsi dan manfaat public speaking. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan public speaking adalah A. Menyampaikan pesan, B. Menyelenggarakan event organizer, C. Mempengaruhi lawan, D. Menciptakan dinamika yang menarik. Jawabannya adalah B, yaitu menyelenggarakan event organizer. Soal berikutnya dengan capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 2. Agar dapat meraih perhatian dari audiens, hal-hal berikut ini sangat menunjang, kecuali A. Suara jelas terdengar oleh audiens, B. Kontak batin dan dari hati ke hati, C. Senyum ramah dan kontak mata, D. Tidak tegang dan tidak menundukkan wajah. Jawabannya adalah B, yaitu kontak batin dan dari hati ke hati. Soal berikutnya dengan capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal ketiga. Dalam public speaking yang menyebabkan masalah kebanyakan orang adalah gugup. Gugup dapat disebabkan karena A. Tidak paham apa-apa dan tidak merubah sistem, B. Tidak terbiasa dan tidak menjalan rule atau aturan, C. Tidak paham bahasa apa-apa dan tidak mengundang massa, D. Tidak terbiasa dan tidak menguasai materi. Jawabannya adalah D, yaitu tidak terbiasa dan tidak menguasai materi. Soal berikutnya capaian pembelajaran menerapkan kemampuan public speaking dalam Master of Ceremony. Soal nomor 4. Dalam public speaking, tidak hanya pembukaan saja yang perlu diperhatikan, namun juga penutupan. Bagaimana menutup acara dengan baik? A. Memberikan petunjuk-petunjuk arah pembicaraan, B. Memberikan semangat kepada khalayak untuk mengikuti jejak pembicara, C. Mengutip sebuah pesan indah, poin-poin penting, harapan, kesimpulan, berterima kasih atas kehadiran audiens, D. Memberi harapan kepada audiens agar dapat menghadapi segala tantangan. Jawabannya adalah C, yaitu mengutip sebuah pesan indah, poin-poin penting, harapan, kesimpulan, berterima kasih atas kehadiran audiens.
Soal untuk capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 5. Dia merupakan salah satu dari pahlawan wanita yang gigih dan memiliki semangat juang yang tidak mudah padam. Kata dia pada kalimat tersebut dapat diganti dengan A. Beliau, B. Kami, C. Saudara, D. Mereka. Jawabannya adalah A, yaitu beliau. Soal untuk capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 6. Pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas disebut A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Volume, D. Nada. Jawabannya adalah A, yaitu artikulasi. Soal untuk capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 7. Menjadi diri sendiri adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan seorang pembicara untuk bisa membina hubungan baik dengan publik. Hal ini dilakukan dengan cara A. Menyampaikan fakta kepada audiens, B. Tampil apa adanya, C. Semangat ketika menyampaikan topik presentasi, D. Menyampaikan secara tulus apresiasi kita kepada audiens. Jawabannya adalah B, yaitu tampil apa adanya. Soal untuk capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 8. Untuk memudahkan pembicara dalam memilih topik dan subtopik, termasuk contoh dan ilustrasi, maka analisis publik dilakukan dari aspek A. Strata ekonomi, B. Gender, C. Usia, D. Status sosial. Jawabannya adalah C, yaitu usia. Soal untuk capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 9. Cara menjawab pertanyaan publik yang tidak mengerti atau kurang paham dalam materi presentasi kita adalah dengan A. Mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dengan cara bicara lebih perlahan dari sebelumnya. B. Menjawab secara lengkap sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh publik dan sebatas maksimal yang menurut kita boleh diketahui publik. C. Ucapkan terima kasih atas komentarnya dan jawablah secara wajar dan tidak perlu berlebihan. D. Bersikaplah tenang dan jawablah dengan benar dan tunjukkan antusias kita untuk menjawab. Jawabannya adalah A, yaitu mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dengan cara berbicara lebih perlahan dari sebelumnya.
Soal untuk capaian pembelajaran menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal nomor 10. Saat akan memberikan salam pembuka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pembicara? A. Melakukan tes mikrofon. B. Meminta audiens untuk tenang. C. Memastikan kesiapan isi materi pembicaraan. D. Diam sejenak dan menyebar pandangan ke seluruh audiens. Jawabannya adalah D, yaitu diam sejenak dan menyebar pandangan ke seluruh audiens. Nah, demikianlah pembelajaran pada video kali ini, pembahasan soal latihan untuk soal pilihan ganda materi public speaking. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti. Semoga bermanfaat materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kata, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.